Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Endang dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Andrian Ihsan NPM 034, Aslina Kanita Restu NPM 076 dan Yuliana NPM 078 pada pertemuan kali ini akan mempresentasikan mengenai pengakuan pendapatan. Untuk yang pertama, yang kita bahas adalah mengenai konsep pengakuan pendapatan. Jadi, pengakuan pendapatan itu bertujuan untuk menunjukkan proses transfer barang atau jasa kepada pelanggan dalam jumlah yang menggambarkan imbalan yang diterima perusahaan atau penjual atau diharapkan diterima dalam proses pertukaran barang atau jasa tersebut. Adapun yang dimaksud pengakuan atau recognition adalah proses pencatatan dan pelaporan secara formal suatu akun atau pos dalam laporan keuangan. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahapan pengakuan pendapatan. Jadi tahapan pengakuan pendapatan itu dimulai dari yang pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kedua, mengidentifikasi kewajiban yang harus dilaksanakan atau spirit performance obligation yang terdapat dalam kontrak. Kemudian yang ketiga adalah menentukan harga transaksi. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi ke dalam masing-masing kewajiban pekerjaan atau spirit performance obligation. Yang kelima adalah mengakui pendapatan pada setiap kewajiban yang telah terpenuhi. Untuk yang selanjutnya adalah pengakuan pendapatan pada kontrak konstruksi yang mengalami keuntungan, di mana dalam hal ini terdapat dua metode yang dapat digunakan. Yang pertama adalah metode persentase penyelesaian atau the percentage of completion method. Langkah-langkah dalam mengakui pendapatan berdasarkan metode persentase penyelesaian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung persentase penyelesaian, yaitu total biaya yang dikeluarkan sampai tanggal pelaporan atau cost to date dibagi dengan total estimasi biaya konstruksi. Kemudian yang kedua adalah mengalihkan persentase penyelesaian dengan estimasi total pendapatan. Kemudian yang ketiga adalah menghitung pendapatan yang diakui pada periode berjalan dengan mengurangi hasil perkalian persentase penyelesaian dengan estimasi total pendapatan dengan total pendapatan yang telah diakui pada periode sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah the cost recovery atau zero profit method. Pada cost recovery method, perusahaan hanya mengakui gross profit pada saat seluruh biaya konstruksi telah tertutupi oleh jumlah pendapatan konstruksi. Biasanya seluruh biaya konstruksi tertutupi pada saat kontrak telah selesai. Sepanjang seluruh biaya konstruksi belum tertutupi, perusahaan mengakui pendapatan atau revenue sebesar biaya yang dikeluarkan. Yang selanjutnya adalah pengakuan pendapatan pada kontrak konstruksi yang mengalami kerugian di tahun berjalan, di mana pada saat terjadi kerugian di tahun berjalan, peningkatan estimasi biaya yang menyebabkan perlunya penyusian untuk periode tahun berjalan atas gross profit yang telah diakui pada periode sebelumnya. Hal ini hanya berlaku pada metode persentase penyelesaian. Kemudian selanjutnya adalah pengakuan pendapatan pada kontrak konstruksi yang mengalami kerugian secara keseluruhan, di mana pada saat kontrak mengalami kerugian secara keseluruhan atau unprofitable contract, estimasi seluruh kerugian kontrak diakui di tahun berjalan sehingga perlu penyesuaian atas pembenahan biaya atau cost pada tahun berjalan. Hal ini berlaku untuk percentage of completion method and cost recovery method. Untuk soal nomor 1, pada tanggal 1 Februari 2018, kontraktor Cipta Karsa memperoleh pekerjaan untuk membangun gedung dengan nilai kontrak sebesar 5.800 juta rupiah. Cipta Karsa memperkirakan total biaya konstruksinya menjadi 4 miliar dan pekerjaannya akan selesai pada tahun 2020. Berikut ini disajikan informasi mengenai besarnya biaya dan tagihan terkait pekerjaan konstruksi tersebut. Diminta untuk melengkapi schedule besarnya laba bruto yang harus dilaporkan pada tahun 2018 sampai 2020 berdasarkan metode presentase penyelesaian dan cost recovery. Perhitungan soal nomor 1. Untuk yang pertama, kita mencari presentase penyelesaian terlebih dahulu, baik dari tahun 2018 sampai 2020.
Untuk tahun 2018, persentase penyelesaiannya sebesar 38%, dihitung dari 1.500.000.000 rupiah dibagi 4 miliar. 2019, 60%, dihitung dari 2.640.000.000 rupiah dibagi 4.400.000 rupiah. Dan 2020, 100% dihitung dari 4.600.000 rupiah dibagi 4.600.000 rupiah. Selanjutnya kita mencari laba bruto. Untuk yang pertama dari metode presentase penyelesaiannya, pada tahun 2018 laba bruto pada saat ini sebesar 675 juta rupiah, dihitung dari pendapatan 5.800.000.000 rupiah dikali 38% dan dikurangi dengan biayanya. Untuk laba bruto diakui pada tahun berjalan sama dengan laba bruto pada saat ini, yaitu sebesar 675 juta rupiah. Untuk tahun 2019-nya, laba bruto pada saat ini sebesar 840 rupiah, dihitung dari pendapatan 5.800.000.000 rupiah dikali 60%, dikurangi dengan biaya. Untuk laba bruto pada tahun-tahun sebelumnya sama dengan laba bruto pada saat ini pada tahun 2018 sebesar 675 juta dan laba bruto diakui pada tahun berjalan 2019 sebesar 165 juta rupiah. Untuk tahun 2020-nya, laba bruto saat ininya sebesar 1.200.000.000 rupiah. Laba bruto diakui pada tahun-tahun sebelumnya sebesar 840 juta rupiah. Laba bruto pada diakui tahun berjalan sebesar 360 juta rupiah. Selanjutnya mencari laba bruto dengan metode cost recovery. Untuk tahun 2018-nya, laba bruto pada saat ini sebesar 0 karena pendapatannya dikurangi dengan biaya 1.500.000 dikurangi 1.500.000 sehingga 0. Sama dengan diakui pada tahun berjalannya juga 0 rupiah. Untuk tahun 2019-nya, tahun 2019 pendapatannya 2.640.000.000 rupiah dikurangi dengan biayanya 2.640.000.000 rupiah sehingga laba brutonya 0. Begitupun pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan laba brutonya juga 0. Sedangkan pada tahun 2020 laba bruto saat ininya sebesar 1.200.000.000 rupiah dihitung dari pendapatan 5.800.000 di 100% sama dengan 5.800.000.000 rupiah dikurangi dengan biayanya 4.600.000. Laba bruto pada tahun sebelumnya 0 rupiah dan laba bruto pada tahun berjalannya sebesar 1.200.000.000 rupiah. Jawaban soal nomor 1. Pada metode presentase penyelesaiannya, tahun 2018 laba bruto sebesar 675 juta rupiah, tahun 2019 165 juta rupiah, tahun 2020 360 juta rupiah sehingga total keseluruhan sebesar 1.200.000.000 rupiah. Untuk yang metode cost recovery, laba bruto tahun 2018 0, 2019 juga 0, dan laba bruto pada tahun 2020 1.200.000.000 rupiah sehingga totalnya 1.200.000.000 rupiah. Soal nomor 2, kontraktor damai mengkhususkan diri dalam konstruksi bangunan komersial dan industrial. Kontraktor damai menawarkan proyek konstruksi jangka panjang dengan jangka waktu 15-24 bulan. Kontraktor damai menggunakan metode presentase penyelesaian karena metode tersebut dianggap paling tepat untuk digunakan. Kemajuan penyelesaian pekerjaan diukur berdasarkan basis cost to cost. Kontraktor damai memulai pekerjaannya pada awal tahun 2018. Berikut ini disajikan data-data yang terkait dengan pekerjaan konstruksi kontraktor damai. Perlu juga diperhatikan bahwa yang termasuk dalam kategori biaya dikeluarkan saat ini adalah beban listrik dan mekanik standar yang tersimpan di tempat kerja, namun belum terpasang sebesar 105 juta rupiah. Biaya ini tidak dipertimbangkan dalam kategori biaya yang dikeluarkan sampai saat ini. Diminta untuk yang pertama menghitung presentase penyelesaian kontrak pada akhir tahun 2018,
Yang B menghitung besarnya jumlah laba bruto yang akan dilaporkan atas kontrak tersebut pada akhir tahun 2018. Yang C membuat ayat jurnal untuk mencatat besarnya laba atau rugi kontraktor damai pada tahun 2018. Yang D menunjukkan akun dan menghitung besarnya saldo akun terkait konstruksi yang akan dilaporkan di laporan posisi keuangan kontraktor pada akhir tahun 2018 serta menunjukkan di mana akun akan diklasifikasikan di laporan posisi keuangan. Pembayaran tunai yang diterima atas piutang selama tahun tersebut adalah 1.900.000.000 rupiah. Untuk yang E, mengasumsikan perkiraan total biaya terbaru pada akhir tahun 2018 sebesar 4.060.000.000 rupiah, lalu menghitung berapa besarnya laba atau rugi yang akan dilaporkan kontraktor damai pada tahun 2018. Jawaban soal nomor 2. Yang A menghitung presentase penyelesaian kontrak pada akhir tahun 2018. Presentase penyelesaiannya dihitung dengan rumus biaya saat ini dibagi dengan total biaya. Biaya saat ininya sebesar 1.200.000.000 rupiah dibagi 4.200.000.000 rupiah sehingga presentase penyelesaiannya sebesar 29%. Untuk yang B menghitung besarnya jumlah laba bruto yang akan dilaporkan atas kontrak tersebut pada akhir tahun 2018. Karena pendapatannya lebih sedikit daripada biaya, maka pada tahun 2018 jadi rugi bruto. Untuk rugi bruto saat ininya sebesar Rp57.142.857 dan begitu pun pada tahun berjalannya menderita rugi bruto sebesar Rp57.142.857. Yang C membuat ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat besarnya laba atau rugi kontraktor damai pada tahun 2018. Ayat jurnalnya, beban konstruksi di debit sebesar Rp1.200.000.000, konstruksi dalam proses atau rugi kotor di kredit Rp50.142.857 dan pendapatan di kredit sebesar Rp1.142.857.143. Yang D menunjukkan akun dan menghitung besarnya saldo akun terkait konstruksi yang akan dilaporkan di laporan posisi keuangan akhir tahun 2018, menunjukkan akun akan diklasifikasikan di laporan keuangan serta pembayaran tunai yang diterima atas piutang selama tahun 2018 sebesar Rp1.900.000.000 rupiah. Untuk akunnya yang di debit ada biaya konstruksi Rp1.200.000.000 rupiah dan kas Rp1.900.000.000 rupiah sehingga totalnya Rp3.100.000.000 rupiah, dan di kreditnya ada rugi kotor diakui 57 juta sekian dan penagihan atas konstruksi dalam proses Rp1.142.000.000 sekian serta piutang usaha Rp1.900.000.000 rupiah sehingga totalnya sebesar Rp3.100.000.000 rupiah. Yang E asumsikan perkiraan total biaya pada akhir tahun 2018 sebesar Rp4.060.000.000 rupiah, lalu menghitung besarnya laba atau rugi yang akan dilaporkan pada tahun 2018. Pertama, kita mencari presentase penyelesaiannya dengan cara biaya saat ini dibagi dengan total biaya sehingga presentase penyelesaiannya sebesar 30%, lalu menghitung laba brutonya atau laba rugi brutonya dengan pendapatan 4 miliar dikali 30% dikurangi dengan biaya sehingga menderita rugi bruto sebesar 17.733.000 sekian. Begitupun rugi pada tahun berjalannya sama sebesar Rp17.733.990. Soal nomor 3. Di sini Dewan Direksi Perusahaan Konstruksi ingin melakukan pertemuan untuk memilih metode yang akan digunakan di antara metode cost recovery dan metode persentase penyelesaian terkait akuntansi kontrak jangka panjang dalam laporan keuangan perusahaan. Dan kita itu diminta sebagai controller untuk mempersiapkan persentase yang akan digunakan dalam rapat Dewan Direksi. Nah, kontrol ini memberi informasi sebagai berikut. Perusahaan konstruksi Mega memulai bisnisnya pada tanggal 1 Januari dan di sini ada data-data terkait dengan proyek A, B, C, D, E,
dan E, dan total nilai kontrak, tagihan sampai saat ini, kas yang diterima sampai saat ini, biaya kontrak yang terjadi, dan perkiraan biaya tambahan. Dan di sini ada informasi tambahan mengenai setiap kontrak dilakukan dengan pelanggan yang berbeda dan pekerjaan yang tersisa diharapkan selesai pada tahun 2019. Kemudian di sini kita meminta untuk buatlah schedule berdasarkan kontrak, hitung besarnya jumlah laba rugi sebelum penjualan, dan beban administrasi umum untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dengan metode cost recovery dan metode persentase penyelesaian. Kemudian membuat ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat pendapatan dan laba bruto dari proyek B atau proyek kedua pada tahun 2018 dengan metode persentase penyelesaian. Dan menghitung besarnya saldo akun berikut dari proyek D, yang mana saldo akun ini dicantumkan dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember dengan metode persentase penyelesaian piutang usaha, tagihan atas konstruksi dan konstruksi dalam proses. Dan kita bisa mencari bagaimanakah besarnya perubahan saldo akun di bagian C jika metode yang digunakan adalah cost recovery. Oke, kita masuk ke dalam sesi jawab dari nomor 3, di mana kita membuat tabel antara proyek A, B, C, dan E. Di sini kita memasukkan harga kontrak, biaya tambahan, dan total biaya. Untuk harga kontrak, biaya kontrak, dan biaya tambahan kita dapatkan dari tabel yang ada di soal. Dan untuk total biaya didapatkan dari antara biaya kontrak dengan biaya tambahan, yaitu sebesar Rp525 juta. Dan total laba ruginya kita dapatkan dari selisih antara harga kontrak dengan total biaya. Di sini kita mendapatkan rugi dari proyek A sebesar Rp25 juta. Dan untuk proyek B, C, dan E, D, dan E, kita juga menghitung dengan metode yang sama. Kemudian kita mencari jumlah yang dilaporkan sebagai pendapatan atau kerugian metode cost recovery. Untuk proyek A kita dapatkan dari tabel sebesar Rp25 juta, proyek B tidak kita isi, proyek C Rp125 juta, dan proyek D minus Rp20 juta dengan total Rp80 juta. Di sini kita bisa mengetahui adalah jumlah yang dilaporkan dalam metode cost recovery sebesar Rp80 juta. Lalu untuk jumlah yang dilaporkan dari metode persentase penyelesaian itu didapatkan dari proyek A sebesar minus Rp25 juta, proyek B didapat dari Rp70 juta yang merupakan total laba rugi dari proyek B dikalikan dengan biaya kontrak yang terjadi dibagi dengan total biaya yang ada. Dari sini kita menghasilkan sebesar Rp21 juta. Untuk perhitungan di proyek E juga sama seperti proyek B. Setelah kita mengetahui total perhitungannya, kita totalkan menjadi Rp141 juta. Di sini kita bisa melihat adanya perbedaan dari jumlah yang dilaporkan. Dan untuk poin B yaitu ayat jurnal, kita masukkan ayat jurnal konstruksi dalam proses, beban konstruksi terhadap pendapatan kontrak jangka panjang. Untuk konstruksi dalam proses sebesar Rp21 juta, beban konstruksi sebesar Rp195 juta, dan pendapatan kontrak jangka panjang sebesar Rp216 juta yang didapat dari penjumlahan antara konstruksi dan beban konstruksi. Kemudian masuk ke C, di mana tagihan saat ini sebesar Rp100 juta, kas yang diterima Rp65 juta, piutang usahanya sebesar Rp35 juta, dan tagihan saat konstruksi terjadi sebesar Rp100 juta. Dan untuk biaya yang terjadi sebesar Rp123 juta, kerugian yang dilaporkan sebesar minus Rp20 juta, dan konstruksi dalam proses sebesar Rp103 juta. Dan hasil kesimpulan yang kita dapatkan, apakah perubahan saldo di bagian C jika metode yang digunakan adalah metode cost recovery besarnya itu sama, kita mendapatkan kesimpulan bahwa perubahan saldo akun akan tetap. Nomor 4, di sini kita mengetahui adanya aktivitas perusahaan konstruksi Eko selama tahun 2018. Yang merupakan tahun kelima dari aktivitas operasinya. Di sini tertera data pada tabel yaitu proyek X, Y, Z dengan total nilai kontrak, tagihan sampai saat ini, kas yang diterima, biaya kontrak, dan perkiraan biaya tambahan itu sudah tertera dalam tabel. Dan kita diminta untuk menyusun bagian dari laporan laba rugi komprehensif sebagian dan laporan posisi keuangan untuk menunjukkan bagaimana informasi mengenai kontrak tersebut akan dilaporkan menggunakan metode cost recovery. Kemudian kita masuk ke dalam jawaban dari soal nomor 4, di mana di sini kita sudah menyusun adanya laporan laba rugi komprehensif, di mana untuk pendapatan dari kontrak jangka panjang Project Jet yaitu sebesar Rp233 juta,
Lalu biaya konstruksi proyek JET sebesar Rp158 juta dan laba kotor sebesar Rp75 juta yang didapat dari selisih antara pendapatan dan juga biaya konstruksi. Lalu untuk kerugian dalam kontrak jangka panjang sebesar Rp15 juta. Dari mana Rp15 juta ini didapatkan? Dari perhitungan kerugian proyek X, di mana biaya kontrak yang terjadi itu sebesar Rp182 juta, estimasi biaya tambahannya sebesar Rp63 juta yang dijumlahkan menjadi biaya estimasi sebesar Rp245 juta, di mana total harga kontrak juga Rp260 juta yang menghasilkan kerugian dari selisih antara biaya estimasi dan harga kontrak sebesar Rp15 juta. Dari sini juga kita jadi mengetahui adanya kerugian dalam kontrak jangka panjang proyek X. Kemudian memasuki laporan posisi keuangan sebagian, di sini sudah tertera aset lancar di mana adanya piutang usaha sebesar Rp50 juta yang didapat dari Rp518 juta dikurangi Rp468 juta. Dengan persediaan yaitu sebesar konstruksi dalam proses Rp167 juta dikurangi oleh tagihan Rp170 juta yang dimana menghasilkan tagihan biaya kontrak yang belum dibayar sebesar Rp3 juta. Dan di sini juga tertera adanya utang lancar sebesar Rp15 juta yang dimasukkan ke dalam tagihan lebih dalam biaya kontrak yaitu proyek Y. Sekian hasil presentasi materi dan jawaban dari kelompok kami. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.